bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatihah, NIM 22381, program studi manajemen kelas RA5 semester 6. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah manajemen produktivitas dengan dosen pengampu Ade Faisal Mabatuhi SEMM. Baik, materi pertama yaitu konsep dan dasar-dasar manajemen produktivitas. Manajemen produktivitas adalah proses penting dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kerja secara efisiensi dan efektif. Produktivitas yang tinggi tidak hanya mencerminkan penggunaan sumber daya yang optimal, tetapi juga menunjukkan keberhasilan organisasi dalam mencapaikan tujuannya. Konsep dasar manajemen produktivitas meliputi perencanaan, pengukuran, peningkatan, serta mengevaluasi produktivitas. Penerapan manajemen produktivitas yang baik membutuhkan pemahaman terhadap SDM dan teknologi dan eksternal seperti kondisi pasar dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi produktivitas. Secara keseluruhan, keberhasilan manajemen produktivitas akan membantu organisasi meningkatkan daya saing, efisiensi operasional, serta memastikan pertumbuhan dan berkelanjutan jangka panjang. Materi kedua yaitu ekivalensi persyaratan untuk membandingkan perusahaan. Ekivalensi persyaratan merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembandingan perusahaan. Tanpa adanya kesetaraan dalam standar, parameter, dan kondisi yang dianalisis, hasil perbandingan bisa menjadi tidak akurat, tidak adil, dan menyesatkan. Beberapa aspek utama yang harus disejajarkan agar perbandingan perusahaan menjadi valid meliputi standar akuntansi yang digunakan sektor industri, skala operasional, periode waktu laporan, mata uang, serta kondisi ekonomi dan bisnis tempat perusahaan beroperasi. Dengan menerapkan prinsip ekivalensi, perbandingan dapat dilakukan secara objektif dan dihasilkan dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat baik oleh investor, manajer, maupun analisis. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan ekivalensi persyaratan adalah bagian krusial dalam analisis bisnis yang bertanggung jawab. Baik, materi ketiga yaitu penyebab dan dampak peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas disebabkan oleh berbagai faktor seperti penerapan teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, sistem kerja yang efisien, dan manajemen yang efektif. Dampaknya sangat signifikan, baik bagi perusahaan maupun perekonomian, mulai dari peningkatan keuntungan, efisiensi operasional, hingga
pertumbuhan ekonomi. Namun, peningkatan produktivitas juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti pengurangan tenaga kerja atau beban kerja berlebih jika tidak dikelola dengan tepat. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas harus dilakukan secara seimbang dan mempertimbangkan aspek manusia dan berkelanjutan. Baik, materi keempat yaitu siklus produktivitas dan pengukuran produktivitas. Produktivitas adalah ukuran efisiensi pengguna sumber daya dalam penghasilan output. Untuk peningkatan produktivitas secara berkelanjutan, organisasi perlu memahami dan menerapkan siklus produktivitas yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, evaluasi, perbaikan, dan pemantauan. Siklus ini membantu organisasi terus-menerus memperbaiki proses kerja. Pengukuran produktivitas dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti produktivitas parsial, produktivitas total, dan pendekatan intended. Melalui pengukuran yang tepat, organisasi dapat mengetahui sejauh mana efektivitas pengguna sumber dayanya, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan kinerja. Secara keseluruhan, memahami siklus dan pengukuran produktivitas sangat penting bagi keberhasilan dan daya saing organisasi dalam jangka panjang. Baik, materi kelima yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk menilai sejauh mana karyawan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Evaluasi ini memberikan gambaran objektif mengenai pencapaian kerja serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan seperti promosi, pelatihan, penghargaan, maupun perbaikan kinerja. Dengan menerapkan metode evaluasi yang tepat dan dilakukan secara sistematis, organisasi dapat meningkatkan motivasi karyawan, memperkuat komunikasi internet, serta mendorong budaya kerja yang produktif. Oleh karena itu, evaluasi kerja bukan hanya sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai strategi pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Baik, materi selanjutnya ke-6, perencanaan produktivitas jangka panjang dan jangka pendek, SMART, langkah-langkah untuk mencapai target. Perencanaan produktivitas merupakan langkah strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam sebuah organisasi. Dalam perencanaan perlu dibedakan antara jangka pendek yang berfokus pada hasil operasional harian atau bulanan, dan jangka panjang yang lebih bersifat strategi dan berorientasi masa depan. Agar target produktivitas dapat dicapai dengan tepat, tujuan harus dirumuskan dengan prinsip SMART: spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan batas waktu. Selain itu, diperlukan langkah-langkah sistematis seperti penganalisis kondisi awal, perancang strategi, pengalokasikan sumber daya, melakukan rencana
serta melakukan evaluasi secara berkala. Dengan perencanaan produktivitas yang baik, organisasi dapat mencapai tujuannya secara lebih terarah, efisiensi, dan berkelanjutan. Materi yang terakhir yaitu Productivity Improvement the Sustaining. Peningkatan produktivitas. Productivity Improvement adalah langkah penting untuk menghasilkan output yang lebih tinggi dengan sumber daya yang sama atau lebih sedikit. Namun pencapaian tersebut tidak akan berarti tanpa upaya mempertahankannya. Sustaining productivity secara konsisten dan berkelanjutan melalui penerapan strategi seperti Lean, Kaizen, pelatihan SDM, serta evaluasi rutin. Organisasi dapat tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjaganya agar tetap stabil dalam jangka panjang. Oleh karena itu, peningkatan dan pemeliharaan produktivitas harus dijalankan secara beriringan agar organisasi mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan. Mohon maaf apabila ada kata ucapan yang salah. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.